Oke, jadi dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan satu buah trik dimana ini adalah head unit Android yang pernah saya review sebelumnya, dan head unit ini aftermarket. Sekarang udah banyak yang menggunakan head unit Android ini. Kadang komentar banyak yang saya dapati kalau head unit ini pada saat posisi kontak ACC dia langsung menyala, tidak menggunakan tombol power dulu untuk menyalakannya. Dia kontak ACC dia langsung menyala tanpa menyalakan secara manual, jadi dia otomatis menyala seperti ini. Ini kontak kuncinya on, saya akan coba ACC atau on kan. Sekarang posisi kontak sudah ke ACC, dan pada saat ACC dia langsung menyala tanpa saya pencet tombol powernya. Memang sebenarnya head unit aftermarket itu bukan yang Android juga ya. Kebanyakan head unit aftermarket itu pada saat posisi kontak ACC dia langsung menyala tanpa menekan tombol power atau secara manual dulu. Memang seperti itu standarnya, jadi bukan karena kesalahan pemasangan atau kesalahan sistem, tapi memang sistemnya di setting atau di desain seperti itu. Nah, sekarang sudah masuk ke bagian menu home atau menu awalnya. Sebelum saya memberikan trik, saya akan memberitahu pada sobat-sobat sekalian bahwa banyak juga pertanyaan pada saat menyalakan head unit ini, dia langsung ke menu home atau menu beranda tanpa melalui proses booting dulu. Pada kesempatan video kali ini saya coba tunjukkan dulu. Masuk ke menu, kemudian Android setting, masuk ke go to setting, dan sekarang saya sudah memasuki settingan untuk Androidnya, dan di sini masuk ke menu accessibility. Nah, pada menu accessibility ini coba periksa ke QuickBot. Kalau QuickBot-nya dalam keadaan aktif seperti ini, saya sedang aktifkan, dan dia akan masuk atau menyala tanpa proses booting dan langsung menyala ke menu home. Sebenarnya itu tidak baik ya, karena pada saat dimatikan dia tidak mati sebenarnya, hanya dalam mode sleep. Sebaiknya QuickBot ini dalam proses non-aktif seperti ini. Maka pada saat menyalakan head unit atau posisi kontak ACC, head unit menyala, dia akan melalui proses booting dulu. Seperti itu trik dari saya atau tips dari saya kali ini. Tapi bukan itu sebenarnya video yang saya maksud untuk kali ini. Video yang saya maksud kali ini adalah bagaimana cara mengatasi head unit bisa dinyalakan secara manual, karena pada saat posisi ACC head unit langsung menyala. Caranya itu adalah dengan menambahkan tombol saklar atau tombol on off atau saklar on off seperti ini. Ini saklar on off ya, yang ditekan dia mati, ditekan lagi menyala, seperti itu seterusnya. Dan ini cara trik agar head unit ini bisa dinyalakan secara manual tanpa proses ACC dulu langsung dia menyala. Kita bisa menyalakan secara manual mau menyalakan atau tidaknya walaupun posisi kontak ACC. Dan nanti tombol atau saklar ini saya akan coba letakkan di sini. Makanya frame head unit saya akan bolongi, saya akan letakkan sini, dan pemilihan saklarnya bukan yang bentuk seperti ini saja, bisa yang saklar yang peta itu atau yang bulat seperti ini, asalkan cara kerjanya tuh tombol atau saklar on off. Dan mengapa saya pilih bulat, karena nanti lebih mudah dalam pembolongannya dan lebih rapi. Untuk peletakannya itu terserah sebenarnya di bagian mana saja, sesuai selera saja ya. Kalau saya lebih baik di sini, walaupun frame head unit saya dah bolongin, nanti pada saat standar pun saya hanya membeli frame head unit saja, jadi tidak apa-apa. Oke, sekarang saya akan coba tambahkan dan letakkan di sini. Nantinya bisa diletakkan di bagian mana saja asal pemasangannya itu tepat. Ini head unitnya saya coba lepas dulu framenya. Sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada sobat bahwa ini dalam posisi menyala. Pada saat saya off kan kunci, nah sudah saya posisi off, sekarang saya nyalakan lagi. Dia langsung ke menu beranda tadi, tidak langsung proses booting, pada QuickBot-nya sudah saya matikan. Kenapa begitu? Karena harus melalui selama 20 detik dulu head unitnya mati, baru dia nanti saat menyalakannya baru menjalankan atau melewati proses booting dulu. Jadi harus 20 detik dulu dalam keadaan off, baru dia bisa dalam keadaan booting. Kalau sebelum 20 detik dia tidak akan langsung proses atau melalui proses booting. Jadi saya akan coba matikan dulu head unitnya. Nah, sekarang posisi kontak ke off. Tadi sebelum 20 detik saya nyalakan kembali, dia langsung ke menu beranda. Sekarang saya akan coba melewati 20 detik dulu dalam keadaan off. Oke, sekarang sudah lebih dari 20 detik, saya akan coba nyalakan. Nah, baru dia melalui proses booting seperti itu. Nah, tapi dalam video kali ini saya akan coba menambahkan saklar on off untuk mengontrol nyala dan matinya head unit ini secara manual.
Ini head unitnya saya lepas dulu dan saya tempatkan dulu saklarnya ke frame head unitnya. Jadi selain saklar on off atau tombol on off, saya memerlukan bahan-bahan yang seperti kabel secukupnya ya. Kemudian saya memerlukan konektor kabel untuk nanti pelepasannya, karena saya akan menyambungkannya atau meletakkan saklar on off-nya di frame head unit. Jadi apabila frame head unit itu dilepas, maka nanti takutnya pada pemasangan kabelnya tidak bisa dilepas ya tombol saklarnya. Jadi untuk pelepasannya agar praktis menggunakan konektor kabel dan ada spoon untuk memasukkan konektor kabel ya, karena konektornya saya hanya beli sarang konektornya saja. Ada konektor kabel yang langsung bersama kabelnya, kalau ini enggak, saya gunakan yang seperti ini. Dan sediakan skon tancap yang betina dan jantannya. Ini saya beli di spare part mobil dan motor, juga banyak terjual ya. Kemudian saya memerlukan di sini isolasi bakar, selongsong isolasi bakar untuk pemukusan kabelnya. Kalau tidak ada isolasi bakar, bisa menggunakan isolasi biasa yang seperti ini. Sekarang saya akan coba memasang saklar on off-nya ini.
Oke, jadi saklarnya sudah saya pasang dan beserta juga kabelnya di sini. Nanti ini tinggal disambung ke kabel ACC pada head unit. Jadi ini nanti kabel ACC head unitnya dipotong dua, dan dua yang telah dipotong tadi disambung ke sini. Jadi ini konektor kabelnya agar mudah terlepas, nanti ini lepas dulu, pasang dulu ini. Kemudian saat pemasangan head unit baru dipasangkan ke konektor kabel, dan inilah fungsinya konektor kabelnya agar lebih praktis. Saya sambung dulu ini ke kabel ACC di head unitnya. Jadi konektor kabel satu lagi ini disambung ke kabel ACC kontak di sini. Ini adalah kabel atau soket power head unitnya. Biasanya yang kabel ACC itu yang warna merah ya, kabel yang kayak seperti ini. Ada labelnya sih sebenarnya, cuman labelnya sudah saya lepas, label seperti ini. Ini adalah kabel untuk ACC-nya, maka di sini saya potong menjadi dua, kemudian saya sambung ke soket atau konektor kabel yang telah saya pasang tadi. Oke, sudah saya sambung seperti ini, tinggal dipasang lagi. Nanti pas dipasang nih, ada konektor kabel yang saya pasang tadi ini langsung disambungkan, dan ini powernya langsung saya sambungkan ke head unit. Oke, jadi sudah selesai saya pasang kembali, dan sekarang kita uji coba. Dan di sini saklarnya dalam posisi on. Saya akan coba posisi matikannya dulu saklarnya. Nah, kalau saklarnya sudah mati, dia agak lebih mendorong ke depan ya, makanya di dalam posisi off. Kemudian saya akan coba untuk memposisikan kontak ke ACC. Saya coba ubah posisi kontak ACC. Kemudian dia tidak bisa menyala lagi karena posisi ACC-nya kabelnya diputus dan dikendalikan oleh saklarnya tadi ini. Ini dalam posisi ACC, saya coba nyalakan atau on-kan saklarnya. Sekarang dia langsung menyala. Dan dalam posisi kontak off, apabila posisi saklar on, dia tidak akan bisa menyala. Harus dalam posisi ACC dan saklar on baru bisa head unit menyala. Apabila posisi saklar off ataupun ACC pun dalam posisi kontaknya, dia tidak akan menyala. Harus menyala dalam posisi kontak on dan ACC, baru head unit bisa menyala. Dan pada posisi head unit menyala, kontak ke ACC ataupun mesin menyala, kita bisa mematikan head unit tanpa harus mengubah kunci kontak dulu dengan menekan tombol saklar yang telah saya pasang tadi ini. Saya coba matikan, dia langsung mati. Dan ini dalam posisi mati total ya, bukan menyala. Saya tekan di sini, tombol powernya juga saya tekan, dia tidak bisa menyala. Oke, seperti itu semua. Dan apabila saya tekan lagi, head unitnya langsung menyala kembali dalam proses booting. Dalam waktu matinya tuh 20 detik lebih. Oke, mungkin begitu saja tutorial dan trik dari saya kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus mengembangkan channel ini dan memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat-sobat sekalian. Jangan lupa juga like-kan video ini apabila sobat menyukainya, komentar apabila ada sobat pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.